Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Oke, kembali lagi di Suara Reboan. Suara Perubahan. Nah, ini Bang Saud sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita nanti bertanya lebih lanjut ya, mengenai bagaimana kebebasan berpendapat ini, apakah kalau orang mengkritik itu, apakah mengganggu keamanan negara? Kita juga ada satu orang yang mau bergabung diskusi di sini, Dur. Kita langsung sapa ya. Boleh. Ini teman-teman dari Unair yang ada yang ingin. Halo. Sorry. Minum sorry, dulu. Sorry. Engkong, minum satu lagi nih. Halo Anang. Oke. Halo Bang Abdur, siap. Ini Anang BEM Unair ya, sendiri doang. Ya, Anda bisa betul. sendiri menjalankan BEM ya, jago juga. Ada temannya dong Bang. Oke Anang, silakan. Mau menyampaikan apa, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bang Abdur. Jadi selamat malam kawan-kawan yang ada di studio. Jadi mungkin menanggapi pembahasan pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit pertanyaan. Bagaimana kemudian hari ini kita mahasiswa, kita rakyat itu dihadapkan oleh dua hal. Apakah kita ketika mengkritik pemerintah dengan cara yang tajam, dengan cara yang menohok itu seringkali kita rawan dikriminalisasi. Nah kemudian ketika kita menyampaikan kritik dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, kita rawan juga kritik itu kemudian tidak ditanggapi oleh para pemerintah. Nah kemudian itu dua hal yang sering terjadi di antara kita. Lalu bagaimana kemudian negara ini bisa menjamin, sedangkan kita ketika mengkritik selalu dimintai solusi. Apakah memang benar Bang, bahwa ketika kita mengkritik itu harus ada solusi? Dan apakah memang juga negara mampu menjamin bahwa ketika kita mengkritik tidak menggunakan solusi, apakah memang kebebasan berpendapat kita akan dijamin oleh negara, dalam artian tidak ada kriminalisasi yang dihadapkan kepada kita semua. Itu yang sering menjadi problematik di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Anang Jazuli. Mas Anang sudah bertanya di sini. Pertanyaannya ini memang menjadi keresahan ya, Betul. masyarakat khususnya anak-anak muda seperti Mas Anang. Karena sudah ada Bang Saud di sini yang juga sering bergaul dengan para mahasiswa karena juga merupakan dosen. Mungkin boleh silakan Bang Saud dijawab. Itu gimana tuh? Kalau kritik secara halus nanti tidak didengar, kalau kasar nanti dikriminalisasi. Jadi kita harus bagaimana? Apakah negara bisa menjamin begitu untuk tidak Ya dikriminalisasi? sebenarnya proses kritik itu kan bagian dari kodrat manusia untuk bicara kan. Bahkan ketika manusia dilahirkan pertama dia bicara dulu gitu. Bukan dia minta minum sama ibunya gitu, dia bicara dulu. Artinya gini, kalau kita bicara bagaimana tahun 1600-an ada satu taman di London namanya Hyde Park. Kemudian itu dikopi juga di Singapura tahun 98. Sejenis Hyde Park. Tapi Hyde Park London dengan Singapura itu beda. Anda boleh di Singapura ada Hyde Park, Anda boleh ngomong. Bawa kursi sendiri bila perlu. Tapi nggak ada yang datang. Karena nggak laku kritikan. Pemerintahnya udah prosper, indeks persepsi korupsinya aja 80. Terus orang bilang, itu kan negara kecil. Pak, ini bukan soal besar kecil. Amerika juga negaranya besar 70. Jadi maksud saya, ketika Anda bicara kritik, memang itu ada proses yang kita sebut sebagai insurgensinya bisa jadi. Bukan bisa jadi, bisa begitu. Mulai dari kata yang paling kecil, saya mengibaratkan kritik itu dengan amplas nomor 0 tuh. Dimulai dari pelan dulu. Pelan gitu. Ya kan? Pakai bahasa. Kalau Mas Repli saya anggap amplas nomor 3 lah dia. Udah agak kasar berarti Masih ya? ada dikit gitu. Nomor 3 aja dilaporkan ya. Apalagi, Nah itu dia, langsung apalagi nomor curcol. 9. Nah sekarang orang kalau mulai dari amplas nomor 0 nggak berubah juga. Kan kritik itu tadi dia minta solusi. Come on man, kritik nggak bicara solusi. lama-lama Solusi is your gemes duty. juga gitu ya? Yes, kritik solution is your duty. Kalau kamu nggak mau saya di situ. Oke. Gua ambil alih gitu kan. Jadi maksud saya adalah ketika kemudian tadi amplas 0-nya nggak jalan, Rocky itu sebenarnya bukan nomor 0 lagi. Dia mulai kritik dengan minus kalau saya anggap. Sampai kita nggak ngerti kadang Rocky ini ngomong apa gitu. Iya, betul itu. Tapi ketika nomor 0 nggak laku, kalau ada yang paling gede, gue pakai paling gede. Pakai apa? Gue pakai gergaji loh gue bikin. Dan akhirnya jadi kita juga jadi mendengarkan Iya gitu dong, ya. makanya hati-hati kalau kan katanya kita ini orangnya yang Indonesia tuh lembut. Nah, ketika orang mulai menggunakan kata apa ya maksudnya di situ, ya kan? Kita harus lebih peka gitu. Yang kita maksud sebagai itu yang kita sebut sebagai imajinasi di dalam berdemokrasi. Tapi gimana kalau ada yang ngeluh budaya santun masyarakat Indonesia jadi hilang gitu? Oh enggak. Yang ngeluh kan cuma satu orang. Saya tahu lagi siapa.
Kayaknya semua tahu deh. Tapi nggak, maksud saya di sini, apakah memang di sini tuh nggak ada, kalau tadi ya Bang Refli pertanyaannya tuh langsung buat saya berpikir nih Bang sampai sekarang. Maria tahu nggak bedanya kritik dan apa namanya hinaan Menghina. itu apa begitu? Nah itu sebenarnya juga nggak jelas gitu loh. Gimana Bang Saud? Ya itu kembali lagi kita harus bergerak dari awal dulu prosesnya. Kita lihat kalau yang dikritik Rocky dengan bahasa yang seperti itu kan udah 9 tahun kan? Iya. Ya nggak? Itu masih lumayan tuh. Kalau zamannya Soeharto mungkin udah turun kan? Udah nggak pakai lagi segala macam gitu. Itu masih lumayan. Jadi maksud saya, kalau kita tetap berupaya untuk melakukan, ada orang yang mau menyampaikan, oh ini loh kurang benar. Itu sebenarnya kan pemerintah harus bersyukur kan? Karena dia sayang sebenarnya. Oh iya, ini negeri Sayang ini. dengan negara ini Tapi ya, menjadi dengan lebih sulit kritik. kalau Anda merasa bahwa ini negeri Anda sendiri gitu loh. Cara mengelolanya kayak keluarga, ya tuh kan. Coba kemarin tuh, Oke. kemarin di MPR mulai bicara penundaan pemilu. Ini amplas nomor 5 sudah. Gergaji Menarik ya kayaknya. untuk mendiskusikan amplas-amplas ini, tapi kita juga ada anak muda yang ingin bergabung di sini, teman dari BEM Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, teman-teman dari BPM. BPM ya. Ya, mereka sedang pemilihan ketua BEM, jadi ini masih yang Jadi belum dilantik begitu ya PLT-nya lah PLT-nya. Oke, kita Ya. langsung sapa. Halo, Halo Makassar. teman-teman Horas. Horas Medan ya. Sorry, Halo, Abang Selamat Abdullah. malam Agak semua teman-teman Marenda, yang ada di Makassar. studio. Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Silakan. Mungkin sedikit menanggapi ya dari awal perdebatan mengenai kebebasan berpendapat gitu. Jika berbicara tentang kebebasan berpendapat, seharusnya kita sebagai masyarakat luas harusnya ada rasa lega dan bahagialah. Mengingat persoalan ini merupakan sesuatu persoalan yang agak sulit dicapai dan perlu perjuangan panjang untuk merealisasikannya. Namun tampaknya yang terjadi pada kenyataannya itu kini justru yang terjadi sebaliknya. Berbagai masalah mengenai hal seperti ini seringkali berujung pada lahirnya keributan di tengah masyarakat. Padahal kalau kita tahu bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan beropini itu adalah hak asasi yang fundamental dan penting di sebuah negara yang demokratis. Oke, Gitu. Kakak mungkin Kebebasan ada berpendapat pertanyaan dan Kak berekspresi untuk itu para diperlukan narasumber untuk Kakak? mewadahi. Oh ya? Iya. Ada pertanyaan untuk narasumber yang di studio? Atau hanya menyampaikan Mungkin akan pendapat? akan ada pertanyaan di ujungnya. Oke, silakan. Mungkin boleh dipersingkat ya. Oh ya, pertanyaan saya mungkin seperti ini. Sekarang ada undang-undang ITE lah yang berlaku di negara kita. Tapi penggunaan undang-undang ITE ini menurut saya tidak tepat sasaran. Baik. Pejabat cenderung memakai undang-undang ITE untuk berlindung di balik undang-undang ITE dari kritikan. Padahal kita harus tahu bahwa kritikan atau kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi itu diperlukan untuk mewadahi ide, gagasan atau pemikiran untuk berlangsungnya sebuah proses demokrasi. Mungkin yang saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita untuk mengaplikasikan undang-undang ITE ini sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Mengaplikasikan diharapkan gitu, undang-undang agar ITE sebagaimana mestinya ya. Itu Ya, pertanyaannya jangan ya. sampai salah sasaran Karena seperti yang itu sering dimanfaatkan begitu. betul, Nah, betul. Berarti kita langsung tanya ke Bang Refli di sini yang Iya sebenarnya masyarakat itu agak mislead ya. Bukan undang-undang ITE yang berbahaya sebenarnya. Yang paling berbahaya itu Undang-Undang 1 1946. Jadi undang-undang tentang peraturan pidana yang dihidupkan kembali ketika waktu itu ada kasus Ratna Sarumpait. Oke. Nah undang-undang inilah yang dengan mudah sekali menjerat siapapun yang berpendapat. dan itu juga dasar pelaporan Bang Iya, Refli. karena dihadang oleh menyebarkan berita bohong. Berita bohong itu apa? Mudah sekali. Kalau saya tidak setuju dengan Anda, kalau pemerintah atau penguasa tidak setuju dengan Anda, maka itu berita bohong. Nah misalnya dalam kasus sekarang ini frankly speaking ya. Oke. Misalnya dalam kasus yang menjerat Bambang Tri misalnya. Kan Bambang Tri kan membuat sebuah karya yang mengatakan bahwa ijazah seseorang itu tidak asli. Kira-kira begitu. Ya. Nah lalu dia dianggap menyebarkan berita bohong. Tentu kan di dalam proses kalau kita bicara mengenai jawab-menjawab melalui media, melalui buku ya jawab juga dengan buku dong mestinya. Bahwa oh nggak benar Anda ini bukti-bukti dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Dilaporkan, ada orang yang melaporkannya, tetapi deliknya bukan delik penghinaan atau misalnya perbuatan tidak menyenangkan. Deliknya adalah menyebarkan berita bohong.
Nah, menyebarkan berita bohong itu tuntutan ancaman hukumannya sampai 10 tahun. Dan Baik. itulah yang dikenakan kepada Bambang Tri dan Gus Nur misalnya dengan ancaman 10 tahun, kemudian divonis 6 tahun. Jadi intinya banyak yang sering Itu yang paling memanfaatkan Saganda gitu ya, Bang? Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, kemudian Habib Rizik, Habib Bahar, itu kenanya Undang-Undang 1 1946 yang semua. salah undang-undangnya atau bagaimana kalau Bang Refli melihatnya? Mungkin Gini, singkat saja Bang. ada dua soal. Undang-undang itu adalah undang-undang yang tidak dibuat dalam proses demokratik karena Baik. masih tahun 46. Masa dipakai lagi? Jadi harusnya udah diganti ya. Harusnya udah dibuang. Oke, baik. Ini menarik ya diskusinya. Jadi sebenarnya bagaimana ya? Bermasalah, aparatnya bermasalah. Sebenarnya bagaimana kira-kira Dua-duanya. pemerintah ini harus merespon kritik? Apakah kalau misalnya dikritik dengan keras gitu tuh? Pemerintah yang minta dikritik keras loh. Kalau Oh, kita gitu ya? ingat Februari Betul, 2021, Pak Pramono Anung itu sekretaris kabinet mengatakan pemerintah ingin dikritik yang keras dan dikritik yang Baik. pedas. Iya. Jadi Baik. keras dan pedas. Dan sekarang sudah dapat kritik Iya. dilaporkan. Bahkan ada yang bilang rindu di demo. Tapi masih banyak yang ingin kita bicarakan di sini ya, Dur. Tapi kita Iya. harus jeda terlebih dahulu. Betul. Jadi Jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan.